Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Jemaah sekalian hafizakumullah, kembali rasa syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak karunia pada kita semua. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan malam ini kita kembali lanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran kita, dan masih di juz 30, surat pertama di juz 30, yaitu surat An-Naba, ayatnya ayat ke-29. Ayat ke-29 dari surat An-Naba, yang pada pembahasan terakhir atau pembahasan sebelum pertemuan malam ini sudah sampai pada ayat ke-28. Pada kesempatan malam ini kita masuk pada ayat ke-29. Di ayat ke-29 ini kita lihat sama-sama. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulla syai'in ahsainahu kitabah. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, ahsainahu, kami catat, kitaban, dalam sebuah kitab. Ini yang menjadi pokok bahasan kita untuk malam ini, yaitu ayat ke-29 surat An-Naba. Ayat ini, ayat ke-29 ini tentu masih menjadi rangkaian dari ayat ke-21 sampai dengan ayat ke-30. Jadi kalau melihat polanya atau melihat strukturnya, pembahasannya dimulai dari ayat ke-21 bicara tentang orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir yang nanti mereka akan berujung pada jahanam. Pasangannya di ayat ke-31 sampai dengan ayat ke-40 pembahasannya untuk orang-orang beriman yang ujungnya nanti akan masuk ke dalam surga. Pembahasan seperti ini yang berpasangan surga dan neraka disebutkan dalam Al-Quran, baik orangnya maupun perbuatannya, balasannya, sifat-sifatnya. Ini sering kita temukan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Ini disebutkan berpasang-pasangan. Kadang yang disebutkan neraka dulu, baru surga. Tapi pada tempat yang lain juga bisa sebaliknya. Tapi intinya penyebutan seperti ini satu hal yang lumrah dan biasa, dan ini berpasangan. Nah, pembahasan kita masih di pembahasan tentang orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, yang dimulai dari ayat ke-21. Allah SWT berfirman, Inna jahannama kanat mirsada. Dimulai dari pembahasan tentang jahannam. Ya, pembahasannya dimulai tentang jahannam dahulu, baru nanti mungkin masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, kemudian setelah bicara tentang jahannam dan perbuatan-perbuatannya, dua ayat terakhir sebelum ayat 29, yaitu dimulai dari ayat ke-27, Allah SWT berfirman, Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka ini, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir ini adalah orang yang tidak berharap akan adanya hisab. Memang mereka tidak beriman, ya, mereka tidak mengimani adanya hisab pada hari kiamat. Lalu di ayat ke-28-nya, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzdzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, maksudnya ayat Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kidzaba, dengan sesungguh-sungguhnya mendustakan. Nah, di sini seakan-akan hanya cuma disebutkan dua. Lalu perbuatan mereka yang lainnya apa? Perbuatan jahat mereka yang lainnya itu apa? Cukup dengan kalimat yang ada di ayat ke-29.
wa kulla syai'in, dan segala sesuatu. Ahsaynahu, kami akan catat, kitaban, dalam kitab. Artinya kalau mau dirangkaikan dengan ayat 27 dan 28, bahwa dosa yang mereka lakukan bukan cuma tidak mengimani hisab, lalu mereka mendustakan Al-Quran, mendustakan firman Allah SWT, mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, artinya tidak beriman, tidak percaya. Tapi kemudian semua perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu semua tercatat. Nah, wa kulla syai'in ini mengisyaratkan bahwa sebetulnya ada kejahatan-kejahatan lain yang mereka sebutkan. Tapi tidak perlu dijelaskan satu persatu, cukup dengan wa kulla syai'in, dan segala sesuatu. Karena yang mereka lakukan bisa jadi sangat banyak. Dan kalau mau disebutkan satu persatu terlalu panjang. Biasanya kalau kita menyebutkan, ya, dalam bahasa yang biasa kita kenal dalam sehari-hari, kalau kita menyebutkan sesuatu kemudian dilanjutkan dengan dan seterusnya dan lain-lain, itu biasanya kita sebutkan dua baru kemudian dan seterusnya. Misalnya kita menyebutkan bahwa buah-buahan itu bermacam-macam, ada buah mangga, ada buah pisang, dan lain-lain. Kita menyebutkan bahwa sekolah itu jenjang pendidikannya mulai dari TK, SD, dan seterusnya. Jadi menyebutkan dua, kemudian dan seterusnya. Lalu kemudian kita menyebutkan nama-nama kota di Indonesia, ada kota Jogja, kota Solo, dan seterusnya. Atau dan lain-lain. Nah, penyebutan itu akan lebih pas kalau disebutkan paling tidak dua, kemudian sisanya dan lain-lain. Dan seterusnya. Dengan kata yang kira-kira bisa mewakili keseluruhan. Jadi tidak perlu disebutkan semua. Nah, penyebutan dua kemudian seterusnya itu tentu hal yang lumrah kita kenal dalam bahasa kita. Dalam Al-Quran juga Allah mengenalkan penyebutan seperti ini, bahwa perbuatan orang-orang kafir itu macam-macam. Kalau mau disebutkan satu persatu kan terlalu panjang dan tidak mungkin kita sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Tapi disebutkan yang penting-penting, lalu selebihnya dan lain-lain. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu. Artinya dari semuanya. Tidak perlu lagi disebutkan satu persatu perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi cukup sebutkan dua, lalu dan seterusnya dan lain-lain, atau kalau nama-nama orang dan kawan-kawan, ya itu sudah cukup. Jadi sebutkan dua, sisanya dan kawan-kawan dan seterusnya dan lain-lain. Nah, kemudian wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, di sini sebutkan wa kulla syai'in, bukan wa kulla syai'i, tidak menggunakan alif lam, tapi menggunakan tanwin di sini. Dalam bahasa Arab, perbedaan antara yang menggunakan alif lam dan tanwin itu biasa dikenal dengan yang namanya, kalau menggunakan alif lam namanya isim ma'rifat, untuk menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu, definitif istilahnya. Kalau yang tidak menggunakan alif lam dengan menggunakan tanwin namanya isim nakirah. Nah, biasanya kalau diawali dengan kata kulla itu untuk menunjukkan mencakup semuanya. Dan semua itu semua yang betul-betul bisa masuk ke dalamnya, dari mulai yang besar sampai yang kecil, kemudian dari yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Maksudnya tidak terlihat itu bisa jadi tidak terlihat oleh orang. Perbuatannya perbuatan kita, tapi orang tidak melihat itu. Karena apa? Bisa jadi tersembunyi, kita lakukan di tempat tertutup. Nah, yang jelas semuanya, wa kulla syai'in itu masuk di dalamnya segala perbuatan. Oleh karena itu, dalam beberapa tafsir disebutkan wa kulla syai'in itu dengan beberapa tafsiran. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan qalil wa katsir. Segala sesuatu, baik yang jumlahnya sedikit maupun yang jumlahnya banyak. Khairin wa syarrin, yang baik maupun yang buruk. Nah, sementara kalau dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan semua amalan yang diperbuat oleh hamba, semua amalan yang diperbuat oleh manusia. Jadi beliau tidak menyebutkan dari jumlah banyak dan sedikitnya. Nah, kemudian dalam tafsiran yang lain
beberapa ulama tafsir, misalnya dalam tafsirnya Thahir Ibnu Asyur, di dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, beliau menyebutkan bahwa wa kullu syai'in ini maksudnya untuk semua amalan, dan amalan itu amalan yang besar, kecil, nampak dan tidak nampak, sedikit maupun banyak, semuanya akan ada balasan. Allah akan mencatat semua. Nah, di sini ketika disebutkan wa kullu syai'in artinya untuk semua perbuatan yang pernah diperbuat. Maka tidak ada satupun perbuatan yang bisa dilakukan oleh seorang manusia lalu kemudian tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti akan tercatat. Nah, kemudian dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa ayat ini sejalan dengan yang terdapat dalam surat Al-Kahfi yang menceritakan tentang orang yang berbuat kejahatan. Orang yang berbuat kejahatan, yang mereka ini ketika berbuat kejahatan, mereka dihadapkan pada hari kiamat melihat catatan amal yang mereka perbuat. Catatan amal yang mereka perbuat ternyata mencatat semuanya. Dalam surat Al-Kahfi Allah SWT berfirman, orang-orang kafir ini mengatakan, "Mali hadzal kitab?" Kenapa kitab ini, catatan amal ini, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang besar maupun yang kecil melainkan semuanya tercatat. Pada saat itu, orang-orang yang selama ini tidak beriman, mereka takut. Karena apa? Ternyata semua yang mereka pernah lakukan, dan di dunia mungkin disembunyikan, berhasil ditutupi, berhasil direkayasa, berhasil diatur dengan cara tertentu supaya tidak ada orang yang tahu, atau kalaupun tahu, tidak diproses. Tapi pada hari kiamat, semua itu akan ditampakkan. Nah, semua itu akan ditampakkan, sampai kemudian mereka mengatakan, "Mali hadzal kitab?" Kenapa kitab ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dari mulai yang besar sampai yang kecil, sekecil-kecilnya semuanya tercatat dan ditampakkan. Dan semua ayat yang semakna dengan ini sama dengan firman Allah Ta'ala di surat yang lain, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Di situ disebutkan, coba perhatikan kalimat yang disebutkan di ayat itu. Kalimat yang digunakan hanya menggunakan kata yarah. Yarah itu artinya apa? Melihat. Siapa yang berbuat kebaikan meskipun seberat biji atau seberat dzarrah, untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil, atau siapa yang berbuat keburukan meskipun cuma seberat dzarrah untuk sesuatu yang sangat kecil, yarahu, dia akan melihat. Maksudnya bukan cuma sekedar melihat lalu selesai. Tapi apa? Dia akan melihat akibat dari perbuatan itu dan akan diadab. Sebab kalau cuma lihat itu enteng. Kalau nggak ada adab, seandainya misalnya gini, sekarang ada orang berbuat kejahatan, lalu kemudian cuma ditampilkan di layar atau ditampilkan di hadapannya ini perbuatan kejahatannya, lalu selesai, cuma ditunjukkan saja. Kalau cuma itu enteng, ringan, karena cuma ditunjukkan aja. Meskipun itu sudah cukup membuat malu. Tapi yang berat adalah setelah itu ada terusannya, yaitu apa? Diadab. Maka di sini juga sama, ketika disebutkan bahwa kitab ini mencatat segala perbuatan yang pernah dilakukan ketika hidup di dunia, ini untuk mengisyaratkan bahwa setelah dicatat dan semuanya terdata, tercatat dengan lengkap, yang kecil, besar, sedikit, banyak, nampak, tidak nampak, semuanya tercatat, tahap berikutnya adalah diadab. Dan itu tidak perlu disebutkan karena apa? Sudah cukup bisa dipahami. Bahasa seperti ini dalam Al-Quran, bahasa yang menunjukkan, menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Atau menyebutkan bagian awal dari sesuatu, tapi yang dimaksud adalah keseluruhannya dari awal sampai dengan akhir. Sama seperti kalau kita misalnya menyebut kata sholat,
Usahakan takbirnya. Lalu kita menyebut cuma takbir. Apa sholat cuma takbir? Enggak. Maksudnya takbir ya sampai salam. Kalau kita menyebut orang, saya tidak melihat batang hidungnya. Tentu maksudnya bukan karena pakai masker, lalu hidungnya nggak kelihatan. Bukan, tetapi maksudnya adalah orangnya nggak kelihatan. Bukan karena apa? Karena batang hidungnya tertutup dengan masker. Tapi maksudnya apa? Keseluruhan. Ketika disebutkan bahwa dicatat, maka ada terusannya. Setelah dicatat apa? Akan ada azab. Sehingga tidak ada yang bisa lolos dari azab. Tidak ada yang bisa lolos. Karena apa? Semuanya tercatat. Nah, kemudian ketika disebutkan di sini wa kullu syai'in ahsayna. Kullu syai'in artinya tadi kita sebutkan ada yang nampak dan yang tidak nampak. Yang besar, yang kecil. Kemudian yang banyak maupun yang sedikit. Maksudnya apa? Semua perbuatan yang kita lakukan semuanya tercatat. Ada perbuatan itu yang nampak, maksudnya nampak itu terlihat oleh orang. Seperti kita sekarang, kita duduk di tempat ini, itu terlihat apa yang kita lakukan. Maka dalam agama kita mengenal dalam syariat ada syariat itu yang namanya syiar. Syiar itu syariat yang dikerjakan melibatkan orang banyak atau terlihat di hadapan orang secara luas, bisa terdengar, bisa terlihat. Nah, itu namanya syiar. Contohnya apa? Contohnya kalau kita sholat Jumat, itu syiar. Idul Fitri, Idul Adha, itu syiar. Azan, itu syiar. Maka nggak ada ceritanya azan sembunyi-sembunyi, diam-diam, bisik-bisik, itu bukan azan namanya. Di mana-mana azan itu disuarakan dengan sekeras-kerasnya. Masalah pakai alat atau pakai tanpa alat itu teknisnya. Tapi intinya gimana caranya orang bisa mendengar dan yang bisa mendengar sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, supaya tidak ada lagi alasan saya nggak dengar azan. Ya. Nah, ini namanya syiar. Idul Adha ada kurban, itu namanya syiar. Kenapa? Dilakukan di tempat terbuka. Kalau dengan istilah lain ada yang namanya eksklusif dan inklusif. Inklusif itu artinya apa? Terbuka ke semua dan orang bisa melihat, bisa dengar, bahkan pada beberapa acara bisa terlibat. Tapi eksklusif hanya khusus untuk kalangan tertentu. Kalau kita bicara syariat, kita tidak perlu khawatir ketika ada orang mengatakan jangan eksklusif loh. Memang syariat itu ada yang eksklusif, nggak boleh. Syariat itu semuanya inklusif. Kita mengerjakan agama Islam itu ada ajaran yang kita kerjakan eksklusif. Maksudnya apa? Cuma umat Islam aja yang mengerjakan. Jumatan misalnya. Apa bisa orang lain boleh ikut Jumatan dari umat agama lain? Nggak bisa. Jumatan itu khusus umat Islam. Ini namanya eksklusif. Nggak boleh orang lain ikut. Idul Fitri kan nggak mungkin imamnya, khotibnya dari umat agama lain. Nggak bisa. Ini khusus umat Islam. Meskipun tempatnya terbuka, orang mau lihat boleh. Kan di beberapa negara, ya negara dengan mayoritas penduduk non Muslim, umat Islam mengadakan sholat Idul Fitri misalnya, banyak yang lalu nonton orang sholat. Lagi ngapain? Ada berdiri, ruku, sujud, ada khotib, ada adzan, ada ini dan itu. Mereka merasa ini sesuatu yang baru, tapi tetap umat agama lain tidak bisa terlibat. Kalau cuma lihat bisa, tapi ikut terlibat, ikut jadi khotibnya, ikut jadi imamnya, atau ikut jadi jamaahnya nggak bisa. Maka istilah eksklusif inklusif itu yang dikembangkan oleh sebagian orang untuk membicarakan tentang syariat. Kita akan mengatakan dengan tegas bahwa syariat Islam itu ada eksklusif dan ada yang inklusif. Jadi jangan takut dibilang oh jangan eksklusif. Loh iya memang harus eksklusif pada syariat yang eksklusif. Tapi pada syariat yang tidak eksklusif ya jangan eksklusif. Ya seperti sholat Jumat kita mengatakan ini syariat khusus umat Islam. Mohon maaf umat agama lain tidak boleh terlibat. Tapi kalau syariat yang berhubungan menjaga kebersihan, ayo kita bareng-bareng. Kampung kita jaga kebersihannya. Umatnya apapun, ayo kita jaga kebersihannya.
keamanan. Kita ciptakan kampung yang aman, ayo kita bareng-bareng. Ya, kita ingin menjaga keamanan. Karena ini kampung kita bersama, ayo kita jaga. Yang menjaga siapa? Semua warga kampung, apapun agamanya. Karena ini ajaran agama yang, nah ini namanya inklusif. Ya. Kembali ke sini. Jadi ini berkaitan dengan syariat. Ada yang syariat itu terlihat oleh orang dan ada yang tidak terlihat. Jumatan pasti terlihat. Tidak mungkin siapapun di antara bapak-bapak yang berangkat Jumatan lalu sembunyi-sembunyi nggak kelihatan dan nggak ketahuan sama orang lain. Itu nggak mungkin. Karena berangkat ke masjid bisa kelihatan orang. Pulang dari masjid kelihatan oleh orang. Di dalam masjid bisa melihat dan dilihat oleh orang. Jadi nggak mungkin mengerjakan Jumatan tidak diketahui oleh orang lain. Karena terbuka tempatnya, orang bisa lihat. Tetapi ada syariat yang kita bisa kerjakan tanpa sepengetahuan orang lain. Hanya Allah SWT yang tahu kemudian kita. Misalnya, sholat malam. Sholat malam bisa kita kerjakan di tempat yang tertutup dan orang lain sedang tidur. Bahkan bisa jadi ada orang yang sholat malam, suami dan istri, suaminya sholat malam, istrinya tidur. Dan istrinya nggak tahu. Atau sebaliknya, istrinya sholat malam, suaminya tidur. Nah ini termasuk amal yang tadi kita sebutkan, amal yang tersembunyi. Orang lain bisa jadi nggak tahu. Bahkan orang terdekatnya pun bisa jadi nggak tahu. Dia nggak tahu kalau dia mengerjakan amalan tersebut. Apalagi kalau sudah amalan-amalan hati. Ini saja amalan fisik. Amalan fisik itu bisa terlihat dan tidak terlihat. Puasa. Puasa bisa terlihat dan bisa tidak terlihat. Ada yang bisa terlihat, ada yang karena satu rumah sahur bareng, buka puasa bareng, bisa terlihat. Tapi kalau kita berpapasan di siang hari, tadi sore ketemu, atau lusa misalnya hari Senin berpapasan di siang hari, nggak makan belum tentu puasa. Bisa jadi sudah makan sebelumnya, sudah sarapan tapi siang nggak makan, sore baru makan. Nah ini menunjukkan bahwa ada syariat yang nampak dan tidak nampak. Maksudnya nampak dan terlihat di depan orang dan tidak terlihat. Kemudian ahsoinahu, ihso itu artinya mencatat dan memperhitungkan dengan sangat detail sampai bagian yang sekecil-kecil. Jadi semuanya tercatat dengan sangat lengkap. Dan catatan Allah SWT dengan malaikat-malaikat yang ditugaskan mencatat semua yang pernah diperbuat oleh manusia dalam dua amal tadi, yang nampak dan yang tidak nampak. Yang nampak itu maksudnya seperti sekarang ini kita duduk, tadi kita sholat, kan nampak dan terlihat. Paling tidak terlihat oleh orang di kanan kiri kita atau orang di belakang kita. Tapi ada yang tidak nampak. Yang tidak nampak misalnya ada amalan-amalan hati. Nah ini juga tetap tercatat. Malaikat akan mencatat semua yang pernah kita lakukan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Oleh karena itu, dengan ayat ini justru semakin menyemangati kita untuk terus beramal tanpa perlu pusing dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain. Karena yang mencatat bukan orang lain, bukan manusia. Juga kalau kita beramal tidak perlu pusing dengan komentar orang lain. Pujian tidak akan membuat kita menjadikan amal tersebut menjadi amal yang mulia atau tidak mulia. Karena tetap dipuji nggak dipuji sama. Dicela juga begitu. Kalau kita mengerjakan amalan dicela oleh orang, itu tidak ada pengaruhnya. Karena amalan tersebut tetap akan dicatat di sisi Allah SWT. Maka orang yang mengimani ayat-ayat seperti ini itu akan semakin kuat keyakinannya untuk beramal hanya karena Allah SWT. Orang mau lihat, nggak lihat, orang memuji atau mencela, itu gak ada urusan. Semakin banyak yang memberikan pujian atau semakin banyak yang mencela, itu tidak berpengaruh sama sekali. Sekarang kalau kita sholat, tadi kita sholat maghrib, dari sejak sholat maghrib sampai sekarang, sampai detik ini, nggak ada yang memberikan pujian, nggak ada yang ketemu, masya Allah, rajin sholat jamaah, sholat pertama ya. Padahal kita udah betul-betul sholat pertama, tapi nggak ada yang muji, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Bahkan
Disinilah sebenarnya kesempatan bagi kita untuk berlatih ikhlas. Kita belajar beramal tanpa perlu menghiraukan dilihat dan tidak dilihat orang, dipuji, dicela orang, nggak ada urusan. Karena hitungan yang betul-betul berpengaruh pada kehidupan kita di kemudian hari atau di hari akhir adalah di sisi Allah SWT. Berapa banyak amal yang kita bisa kerjakan tanpa sepengetahuan orang lain? Di antaranya, kalau kita meniatkan amal-amal kebaikan, kan banyak yang tidak tahu kita berniat melakukan kebaikan, dan hanya Allah SWT yang tahu. Kemudian kita akan tetap kerjakan. Bahkan kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu kita melakukan kebaikan, tapi orang berprasangka buruk pada kita. Karena apa? Karena mereka nggak tahu. Itu bagian dari ujian keikhlasan kita. Kita nggak perlu pusing kan, kok nggak ngerti dengan kondisi kita. Biarkan, karena di sisi Allah SWT yang menentukan bukan dilihat atau dilihat, dipuji atau dicela oleh orang. Nah, ini sekaligus juga memberikan semangat pada kita untuk beramal, termasuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai dipengaruhi oleh banyak dan tidaknya yang memberikan pujian atau sebagainya. Terutama begini, terutama untuk Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang eksis dan aktif di media sosial. Ini godaannya luar biasa. Karena ketika memposting sesuatu, kemudian yang ngasih jempol banyak, seneng. Senangnya luar biasa ketika yang ngasih jempol banyak. Ada postingan video disebarkan di akunnya, ternyata penontonnya banyak, senang. Tapi begitu ada postingan yang disebarkan, jempolnya bukan ke atas, tapi ke bawah, sedih. Nggak usah sedih. Yang penting ya kita lakukan kebaikan. Kalau masalah orang suka nggak suka itu biasa, betul, yang biasa. Jangankan kita, Rasulullah SAW yang sudah sangat mulia, sangat terhormat, sangat baik akhlaknya dan sangat-sangat yang lain, orang yang sempurna, bagaimana beliau mendapatkan perlakuan dari orang-orang di kota Mekah? Kan banyak perlakuan yang tidak menyenangkan. Ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, bagaimana beliau menghadapi ujian, cobaan sampai dari orang dekatnya. Bukan cuma diejek, dihina, dicaci maki, difitnah, dan banyak ujian dan cobaan yang begitu berat, beliau tetap jalan. Ketika orang-orang dekatnya wafat, istrinya Khadijah wafat, pamannya Abu Thalib wafat, di Mekah semakin berat. Apa yang beliau lakukan? Beliau cari tempat yang kira-kira bisa menerima dakwah beliau. Beliau berangkat kemana? Ke Taif. Sekarang ini kalau orang naik bus dari Mekah ke Taif, paling enggak 1,5 jam. Beliau berangkat ke sana apa? Jalan kaki. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan agama ini kepada penduduk Taif. Beliau sampaikan baik-baik pada tokoh-tokoh di sana. Beliau temui dan beliau sampaikan. Kalau nggak berkenan menerima ya sudah, nggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Ternyata penduduk Taif yang tokoh-tokohnya memprovokasi orang-orang, lalu akhirnya ada anak-anak, pokoknya campur semua kalangan, lalu bikin 2 soft, 2 baris. Rasulullah berjalan, bukan cuma diejek tapi dilempari. Sampai apa? Kata Imam Ibnu Katsir, sampai darah itu netes ke alas kakinya. Jadi maaf kalau ada orang yang cuma dapat jempol tadi yang atas lalu jempolnya ke bawah gitu, itu gak ada apa-apanya. Jadi dengan Rasulullah SAW yang diejek, dihina, yang mengejek dan menghina satu kota. Beliau jalan, orang kanan kiri ngejek, dan yang kedua melempari sampai berdarah. Nah, ini artinya untuk menunjukkan pada kita kalau cuma di akun dikasih jempol ke bawah, kemudian di komentari dengan komentar negatif, itu masih enteng dan gak ada apa-apanya. Dibanding dengan sampai berdarah. Kita bisa bayangkan kalau orang dilempar sampai berdarah dan darahnya netes sampai ke
sendal. Kan berarti lemparnya bukan melempar main-main yang cuma lemparnya pakai benda-benda ringan, karena sampai berdarah dan darahnya netes sampai ke kaki. Nah, sudah sampai diperlakukan seperti itu, begitu sampai di beliau berteduh keluar sedikit keluar dari kota Taif atau sudah mulai ke pinggir kota Taif, beliau istirahat, lalu jalan lagi sampai ke Qarnut Tha'alib atau kita kenal dengan Qarnut Manazil sekarang ini. Nah, di situ kemudian didatangi malaikat, yang satu malaikat Jibril, satu lagi Malakul Jibah, malaikat yang menguasai gunung. Lalu ditawari, kalau Anda mau, saya bisa membalaskan dengan cara ngangkat 2 gunung besar di kota Mekah, lalu ditimpakan kepada penduduk Taif. Bayangkan, orang baru disakiti, terus ditawari untuk balas. Kira-kira kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekali tawari gitu apa? Ya. Ditawari, ini baru disakiti. Ya, baru disakiti sampai berdarah, dicaci maki, diejek, dihina, terus ditawari untuk balas. Umumnya kalau orang yang baru disakiti begitu inginnya apa? Balas. Apalagi ditawari lagi. Ini ditawari, dan yang mawari apa? Malaikat. Berarti diizinkan oleh Allah SWT. Kan tinggal Allah kemudian ngasih kode aja, sikat aja, balas. Tapi ternyata enggak, Nabi Muhammad SAW enggak mau. Dan beliau mengatakan, siapa tahu dari keturunan mereka akan ada yang beriman kepada Allah SWT, menghambakan diri kepada Allah SWT. Beliau sama sekali enggak punya keinginan untuk balas. Ini berarti punya kekuatan yang luar biasa, pengendalian diri yang sangat luar biasa. Nah, ini kembali bahwa yang dicatat dari amal perbuatan itu dari yang besar sampai yang kecil sekecil-kecilnya. Orang-orang yang tidak beriman, mereka ketakutan ketika bertemu dengan hari kiamat. Karena mereka melihat catatan amalnya mencatat semua yang pernah mereka perbuat. Sampai yang sudah disembunyikan dengan sangat rapi, ternyata semuanya disingkap dan akan diberikan balasan. Maka bagi orang beriman, kalau ada orang yang berbuat dolim terhadap dirinya, dia bisa menggunakan doa. Dan yang kedua, yang berhubungan dengan bahasan ini adalah dia meyakini bahwa akan ada balasan. Jadi silahkan mau balas, tapi silahkan mau berbuat dolim, tapi ingat balasan Allah SWT tidak mungkin luput dari siapapun yang berbuat dolim. Terus saya pernah ceritakan ketika kami dulu di pesantren, ada santri yang sering dibully oleh teman-temannya. Jadi karena badannya kecil, kemudian ya postur tubuhnya juga nggak terlalu besar. Kalau dikerjai sama yang besar-besar kan mau ngelawan, ya mikir. Udah yang lain besar dan kemudian banyak lagi. Tapi karena pernah belajar hadis tentang balasan di hari kiamat, juga pernah dapatkan balasan atau bahasan tentang ayat-ayat seperti ini. Ketika diganggu begitu, dia cuma tanya, mau diselesaikan sekarang atau hari kiamat? Artinya kadang-kadang dia lewat, dia kemudian temannya lewat diketak, dia membalas badannya besar, mau gelut ya kira-kira kalah, ya akhirnya dia cuma bilang mau diselesaikan sekarang atau hari kiamat. Yang ditanya begitu yang mikir. Ketika dibilang mau diselesaikan hari kiamat kan susah urusannya. Mending diselesaikan sekarang. Artinya diselesaikan di dunia, yang minta maaf. Nah, kemudian kalau kita melakukan perbuatan dosa, berbuat kesalahan, itu nanti kemudian ada dua, yang berhubungan dengan Allah SWT dan yang berhubungan dengan manusia. Kalau yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya semua yang berhubungan dengan Allah itu mabniyun alal musamahah. Prinsip dasarnya adalah ada peluang untuk dimaafkan. Kalau kita minta pada Allah SWT, kita berbuat salah pada Allah, tadi sholat misalnya, sholatnya cepat, ngebut, bacaannya nggak jelas dan macam-macam, kita berbuat salah, kita bertobat, ya istighfar, tobat, minta ampun. Itu kalau pada Allah SWT.
Tapi yang kedua, ini yang berat. Kalau berhubungan dengan sesama manusia, itu prinsip dasarnya mabniyun al musyahah. Prinsip dasarnya saling hitung-hitungan. Itu beratnya urusan dengan manusia. Makanya harus hati-hati dalam berhubungan dengan orang. Kalau itu berhubungan dengan kezaliman yang disengaja, hati-hati. Kalau kezaliman itu pada sejumlah orang, ini berat urusannya. Sekarang gini misalnya, kalau ada orang melakukan perbuatan kejahatan, kezaliman di tempat ini, yang hadir, Ibu sekalian, yang hadir sekarang ini, kemudian untuk menutupi kesalahan, misalnya melakukan kesalahannya hari ini, yang repot adalah ketika mau bertobat, masalahnya yang hadir hari ini belum tentu hadir pekan depan. Itu masalahnya. Kalau pekan depan juga hadir, masih lumayan, bisa diralat dan bisa minta maaf, orangnya sama. Tapi kalau yang hadir di pekan depan beda lagi dengan yang hari ini, gimana caranya untuk menyampaikan pada yang hadir di pertemuan sebelumnya? Nah, itulah pentingnya berhati-hati. Karena apa? Karena urusannya nanti dengan hitung-hitungan tadi, hitung-hitungan per orang, bukan lagi per kelompok begini kan? Betul. Jadi yang hadir ada Bapak dan Ibu sekalian, tapi ada yang hadir hari ini tidak hadir pekan lalu. Ada yang hadir hari ini bulan lalu juga tidak hadir. Dan ada yang hadir hari ini mungkin pekan depan tidak hadir. Kalau yang melakukan kezaliman itu yang di depan ini melakukan kezaliman, melakukan kejahatan dan kemudian mengakibatkan kezaliman pada sekian orang ini, kalau mau minta maaf pekan depan, ya kalau pekan depan yang hadir ini sama dengan yang hadir sekarang. Kalau tidak, gimana cara menyelesaikannya? Nah, itu untuk menunjukkan beratnya kezaliman antar sesama manusia. Ini bayangkan kalau cuma segini. Kalau jumlahnya tambah banyak. Kalau jumlahnya masih cuma 100, 150, tentu lebih ringan daripada 200. Daripada 250, 300, apalagi kalau angkanya ribu, juta, dan seterusnya. Nah, inilah yang ada pada ahsoina. Maka kita harus hati-hati, segala yang kita lakukan akan diperhitungkan di sisi Allah SWT. Tetapi sebaliknya, nanti kalau ini di bahasan mulai ayat 31 sampai dengan ayat 40. Kalau yang dilakukan itu kebaikan, nah ini yang menyemangati kita. Karena apa? Karena pahalanya menjadi berlipat. Pahalanya menjadi lebih banyak. Sekarang kalau ada orang menyampaikan kebaikan di sebuah majelis, yang hadir cuma 10 orang. Tentu berbeda dengan yang hadir 100 orang. Karena kalau yang 10 orang ini ngamalkan, dia dapat pahala dari 10 orang tersebut. Kalau yang ngamalkan 100, lebih banyak. Kalau yang ngamalkan 150, 200, lebih banyak lagi. Kalau di bahasan yang ada ini, kalau ini melakukan kejahatan, keburukan, atau menyebarkan kesesatan, menyebarkan penyimpangan, maka dosanya juga sesuai dengan jumlah yang menyimak dan mendengar. Makanya ini semakin menjadi berat ketika disiarkan. Kalau disiarkan berarti yang hadir bukan cuma yang ada di forum ini, bukan yang ada di serambi masjid kita, tapi juga yang ada di tempat lain. Nah, ini yang dimaksud dengan ahsoina. Jadi akan tercatat semuanya dan tidak ada yang terlewatkan secuil pun, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Nah, ahsoinahu kemudian kitabah. Sebagian ulama mengatakan bahwa kitaban, ada yang menafsirkan kitaban itu adalah lauhil mahfud, ada yang menafsirkan kitaban hanya catatan amal manusia. Tentu dua makna ini saling melengkapi. Karena apa? Semua yang akan diperbuat oleh manusia itu tercatat di lauhil mahfud. Tapi catatan masing-masing juga akan diterima oleh setiap hamba. Dan pada hari kiamat setiap orang akan menerima catatan amalnya sesuai dengan apa yang pernah diperbuat. Ada yang menerima catatan amal dengan tangan kanan dan ada yang sebaliknya. Dan itu menjadi pertanda baik kalau tangan kanan. Maka pada hari itu menjadi hari yang sangat menakutkan bagi orang yang kafir. Dan yang kedua, orang yang banyak melakukan kejahatan, kezaliman, keburukan, kemaksiatan, bid'ah dan dosa-dosa besar. Ketika catatan amalnya tidak diterima dengan tangan kanan.
Karena begitu diterima, nanti akan ada kelanjutan berikutnya tadi, balasan kebaikan atau keburukan. Nah, kemudian yang terakhir yang jadi bahasan di ayat ini adalah bahwa ketika disebutkan ahsaynahu kitabah, ini untuk menunjukkan sifat adilnya Allah SWT. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Tidak akan ada hamba yang diazab pada hari kiamat sementara dia tidak melakukan apa-apa. Jadi nggak ada ceritanya misalnya ada seorang hamba dimasukkan ke dalam neraka padahal dia tidak melakukan kejahatan. Itu nggak ada. Dia dimasukkan ke dalam neraka karena memang dia pernah melakukan perbuatan yang menyebabkan dia layak masuk ke dalam neraka. Kita pernah bahas bahwa masuk neraka ada dua, ada yang kekal dan tidak kekal. Kalau orang kafir kekal di neraka. Jika orang beriman yang melakukan perbuatan dosa, dia tidak kekal di neraka. Semuanya disesuaikan dengan apa yang pernah diperbuat. Dan ini menunjukkan maha adilnya Allah SWT. Kemudian catatan amalnya, kalau kebaikan ketika niat dihitung 1, dikerjakan, dilipat gandakan ada yang 10, ada yang sampai 700, dan ada yang tak terhingga. Tapi kalau keburukan, hitungannya 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Jika ada orang melakukan perbuatan kejahatan sekali, ya dihitung 1. 2 kali, ya dihitung 1 lagi, jadi 2. 3 kali, ya dihitung 1 lagi, jadi 3. Sementara kalau orang melakukan kebaikan 1, bisa pahalanya dilipat gandakan sampai 10. Ngaji, baca Quran, alif lam mim, pahalanya sudah 30. Nah, kata para ulama atau beberapa ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan maha adilnya Allah SWT. Untuk perbuatan keburukan dihitung cuma 1, sementara untuk kebaikan ini menunjukkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kalau kita berbuat kebaikan nggak diberi 1, tapi apa? Ada yang langsung 10. Baca Quran 1 huruf langsung 10, alif lam mim langsung 30. Bayangkan bismillahirrahmanirrahim 190, kemudian apalagi banyak sekali. Al-Fatihah ribuan pahala. Nah, tapi anehnya pada hari kiamat kita dapati ada orang yang ketika ditimbang catatan amalnya lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Berarti kan memang layak dan sangat pantas masuk neraka. Kan begitu? Sangat pantas. Karena apa? Karena ya ini yang hitungannya 10 bisa dikalahkan dengan 1. Itu kan luar biasa nih. Keterlaluan ya. Yang 1 bisa mengalahkan yang 10. Berarti memang layak sekali masuk neraka. Maka Allah memasukkan orang ke dalam neraka, diazab itu betul-betul dengan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ulasan untuk ayat ke-29 surat An-Naba. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Kita cukupkan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.